Oke, ini adalah, video ketiga di hari ini yang bisa saya share itu. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengedit editing e-book. Jadi setelah kita membuat isi e-book-nya, konten e-book-nya, isi e-book-nya, bab per bab, halaman per halaman gitu, di pertemuan yang kedua kemarin gitu, dari kata pengantar bab satu, bab 2, bab 3, 9 sampai penutup gitu, tergantung sampai berapa babnya yang teman-teman buat gitu, sudah jadi gitu. Terus berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengedit agar supaya tampilan dari e-book yang kita buat itu bisa lebih menarik dan lebih mudah dibaca, terutama saat digunakan eh, membacanya itu menggunakan HP gitu. Eh, Menggunakan HP gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi teman-teman bisa mengedit eh, e-book kita itu dengan menggunakan Canva ya. Di Canva ini teman-teman bisa menuliskan kata kuncinya itu di pencariannya layout e-book gitu. Layout e-book atau e-book template multiple page ini bisa dicoba ya. Hmm. Jadi nanti akan banyak eh, halamannya itu. Ya, seperti ini ya. Ini ya. 1, 2, 3 gitu. Mana yang kita suka gitu. Nah, ini ya. Kita bisa bisa gunakan ini ya. Kalau belum memiliki yang apa itu namanya, pro ya kita menggunakan yang free aja gitu. Nah, coba sesuaikan template itu. Nah, nah, kita tinggal memindahkan itu tadi isi dari e-book yang sudah kita siapkan kita pindahkan ke sini gitu. Satu persatu. Ini ganti judulnya, ini ganti covernya, terus ganti isinya dan seterusnya. Kalau pengen tampilkan gambar berarti ini ganti gambarnya dan seterusnya gitu. Nah, nih, dengan menggunakan ini ya template dari eh, Canva gitu. Dengan kata kunci layout book gitu. Dan kalau sudah ini tinggal dibagikan kemudian eh, diunduh unduhannya dalam bentuk PDF standar ya. Nah, PDF standar ya. Itu kalau menggunakan Canva gitu. Jadi tulisan yang telah kita buat itu di copy paste ke sini gitu. Nah, satu persatu tapi ya. Satu persatu gitu. Memang agak lumayan ribet ya. Lumayan ribet itu. Ya kalau pengen menghasilkan e-book yang bagus dan punya nilai jual ya kita harus agak effortnya tinggi gitu. Itu kalau menggunakan e-book ya. Nah, yang saya contohkan di sini lebih detail itu dengan tetap menggunakan Word ya, dengan tetap menggunakan Word itu. Seperti yang teman-teman lihat e-book buatan saya itu simple ya. Pertama itu isinya cover, terus kemudian secara kenapa gue nulis e-book ini gitu. Terus kemudian pastikan ada perkenalannya. Pastikan teman-teman jangan lupa untuk mengisikan ini agar supaya orang tahu eh, agar supaya orang tahu kita itu siapa, terus kita itu siapa, terus kenapa nulis e-book ini dan seterusnya itu kita tahu. Dan ini cukup kita eh, minta ChatGPT untuk menuliskannya gitu. Terus di footer ini namanya footer ya. Kita bisa cantumkan sosmed atau website yang kita punya gitu. Jadi ketika ada orang penasaran dengan kita, itu bisa langsung menuju ke website kita, ke sosmed kita gitu. Dan kalau teman-teman punya punya apa? Punya bisnis gitu, misalnya seperti Mbak Arin itu punya
eee, privat ataupun kursus online ngaji lewat, ngaji metode Umi lewat online, bisa ditanam gini. Misal kalau ibu-ibu pengen anaknya belajar bagaimana cara bisa, hubungi kami di sini ini bisa diterapkan, di website kita. Jadi ini sebagai, sarana pertama, dakwah, terus kemudian kedua, kita bisa semakin banyak orang tahu tentang, kegiatan kita atau bisnis kita ataupun misalnya Mbak Ica itu punya distributor si SR12 ya kita bisa tanam sih mama ibu-ibu kalau mau berjualan dapat penghasilan tambahan meski dari rumah bisa gabung jadi reseller ya, produk-produk SR12. Alhamdulillah nanti akan di apa itu dibimbing sampai bisa menghasilkan misalnya seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita cantumkan website kita agar supaya mereka menuju ke sana gitu. Oke, demikian ya. Jadi selain kita menulis e-booknya itu untuk eh, membagikan sesuatu yang bermanfaat, kita juga bisa mempromosikan apa yang menjadi usaha kita gitu. Oh, oke, seterusnya gitu. Seterusnya ini kan di di Word sudah kita siapkan itu. Di Word sudah kita siapkan itu. Jadi kalau teman-teman sudah jadi e-booknya dari dari kata pengantar, terus kenapa gue nulis buku, terus perkenalan, terus kemudian bab per bab sampai penutup gitu. Terus kemudian yang tidak kalah penting kita mengeditnya gitu, mengeditnya gitu. Kalau murni berasal dari ChatGPT insya Allah nggak ada salah salah ketik ya, salah tipe, kemudian besar nggak ada gitu. Yang harus kita perhatikan itu ya, jenis hurufnya itu. Pastikan jenis fontnya itu mudah dibaca di HP. Mudah dibaca di HP. Terus kemudian jarak antara garis pinggir ke tepi ini jangan terlalu mepet gitu. Jangan terlalu mepet, bisa 1,5 cm gitu. Karena kalau terlalu mepet nanti akan tidak terlihat di layar HP itu. Terus kemudian juga gitu, pastikan gitu eh, barisan ini langsung gitu terbaca di HP tanpa ngezoom, tanpa menggeser ke HP yang lain. Maksudnya tanpa menggeser menggeser gambarnya gitu. Tanpa menggeser. Jadi tulisannya ini satu baris ini ya seperti yang tampak di sini ini. Tidak perlu terpotong terus mereka ketika membaca itu tidak menggeser. Itu terus terang ya menyulitkan atau membuat tidak nyaman yang membaca lewat HP. Kemungkinan besar orang-orang nanti akan membacanya itu lewat HP gitu, lewat HP. Maka pastikan gitu, nah, hurufnya itu bisa terbaca, terlihat dengan jelas tanpa orang menggeser gambarnya, tanpa menggeser layar HP-nya itu. Nah, lah yang saya lakukan itu di sini fontnya itu yang seperti ini ya, yang enggak standar gitu, enggak standar gitu. Nah, ini saya menggunakan Atma Semi Bold ya. Kalau teman-teman maunya berhati-hati bahwa fontnya itu digunakan maksudnya free komersial, ya boleh aja silahkan ya. Ya, biasanya font-font yang berasal dari Google itu, Google Font itu biasanya itu free komersial gitu, gratis. Terus kemudian ukuran fontnya itu 24 ini. Saya menggunakan 24 ya. Lah, tahunya bagaimana caranya ini tanpa perlu geser, tanpa perlu menggeser screen-nya itu ya tahunya ya setelah kita
coba gitu, paling valid itu setelah kita coba. Jadi ini di coba dulu. Jadi setelah kita jadi semuanya gitu, eee, bab per bab pun juga harus dipisahkan ya, halamannya seperti ini ya. Terus kemudian bila perlu dikasih, ornamen yang bisa mempercantik gitu, ya boleh silahkan ya. Terus kemudian, eee, apabila ada yang kurang pas gitu, jaraknya terlalu jauh kita kita dekatkan gitu, pokoknya diedit gitu dengan rupa. Nah kalau sudah selesai gitu, eee, kira-kira ukuran fontnya itu sudah terlihat dengan jelas di HP gitu, langkah berikutnya adalah di Word ini atau kalau pakai HP menggunakan Google Docs gitu ya, oh, Google Docs itu diekspor gitu, ekspor create PDF gitu, create PDF. Nah, ini create PDF ini. Diekspor create PDF ya. Nah, terus publish gitu. Publish. Nah, publish gitu. Nah, itu. Terus kemudian kita coba untuk melihatnya di HP. Jadi kita kirimkan aja file ini ya, filenya tadi ya, kita kirimkan di HP kita sendiri gitu, agar supaya kita bisa membacanya gitu. Nah, itu. Ya seperti ini jadinya ya. Nah, cuman ini nggak bisa terlihat di HP ya, nggak bisa terlihat di HP kita, masih di laptop itu. Jadi pastikan teman-teman itu bisa melihat dengan jelas di HP yang orang baca gitu. Demikian yang bisa saya sharingkan ya. Jadi cara mengedit e-book cara cepat itu ya mau lewat lewat Word gitu atau lewat Google Docs. Kalau Google Docs agak beda sedikit ya, misalnya Google Docs ya, di Google Docs ya, dokumen kosong gitu, ya kita pastekan itu gambarnya no, sama, terus tiba kalau sudah selesai itu ini download ya, di kita kasih download dokumen PDF. Ini milihnya uh, file download dokumen PDF ini. Nah, kalau di Google Doc lewat HP gitu ya, Google Doc dokumen PDF ini. Oke, demikian cara membuatnya. Saya kira nggak kesulitan ya, teman-teman nggak kesulitan ya. Bagaimana misalnya cara masukkan gambarnya pun insya Allah juga bisa ya. Tinggal tinggal ini insert picture ya, insert picture terus kemudian kita cari gambarnya. Itu kalau lewat laptop ya. Oke, demikian yang bisa saya sharingkan agar supaya videonya tidak terlalu panjang, agar supaya semoga saja bisa mudah dipahami ya. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.